Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas past paper UEE NTU tahun 2009. Past paper ini Koko dapat ketika Koko browsing soal-soal NTU di internet, dan past paper ini berasal dari vnntu.com. vnntu.com atau VNNTU itu adalah salah satu forum atau salah satu community orang Vietnam yang ada di NTU. Nah, jadi soal ini dirangkum oleh mereka. Soalnya ada 4, Koko akan bahas satu soal di setiap video Koko. Jadi nanti akan ada 4 bagian dari pembahasan past paper UEE tahun 2009 ini. Sebelum kita mulai kerjain, bagi yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Karena Koko akan rutin untuk membuat pembahasan-pembahasan soal yang relevan untuk persiapan masuk ke NTU maupun NUS. Kita langsung aja lihat soal pertama yang Koko akan bahas di sini. Soal pertamanya ini tentang integral dan ada 4 soal. Nanti ada soal kedua, kalian bisa lihat di sini dan bisa dicoba terlebih dahulu. Soal ketiga, kemudian ada soal keempat. Jadi totalnya ada 4 soal. Silakan dicoba terlebih dahulu soal-soal lain. Nanti kalian bisa lihat pembahasan yang Koko akan buat di video berikutnya. Kalau kalian mengalami kesulitan. Kita mulai dari nomor pertama. Soal yang pertama, dia bilang hitunglah integral dari bentuk ini. Kita dikasih suatu bentuk pecahan. Kalau Koko lihat bentuk pecahan ini, bagian denominatornya, kalau kita turunkan, hasilnya adalah 1 min 4x. Turunan dari denominator sama seperti numerator. Artinya kita bisa selesaikan soal ini dengan menggunakan substitusi dari denominatornya. Integral 1 min 4x per 5 plus x min 2x kuadrat dx. Integralnya dari 0 sampai 1. Koko akan gunakan substitusi. Misalkan U itu adalah 5 plus x min 2x kuadrat. Turunkan apa yang kita substitusi, kemudian kita akan substitusikan ke soalnya. Du dx itu adalah 1 min 4x. Kalau kita lihat lebih jelas lagi, maka du itu adalah 1 min 4x dx. Kalian bisa lihat di sini, 1 minus 4x dx itu adalah du. Berarti 1 minus 4x dx, Koko boleh ganti pakai du. Nah, dalam menggunakan integral substitusi, jangan lupa mengganti batasnya. Jadi batas 0 sampai 1 yang ada di sini, itu masih in terms of x. Kita harus ubah jadi u. Jadi sekalian Koko akan langsung mencari batas yang baru apa. Kita tinggal substitusikan ketika x-nya 0, u-nya berapa. Substitusikan aja ke bentuk ini, x-nya kalian ganti dengan 0. Waktu x-nya 0 ternyata u-nya 5. Kemudian ketika x-nya 1, kalau dihitung, U-nya adalah 5 tambah 1, 6 kurang 2, yaitu 4. Jadi batas kita yang baru itu adalah dari 5 sampai 4. 5 sampai 4. Dari 1 minus 4x dx, itu tadi adalah du. Dari du over, over u. Bentuk 5 plus x min 2x kuadrat adalah u. Jadi over u. Nah, integral dari 1 per u itu adalah ln u. Jadi Koko udah tahu hasilnya. Ln u, batas atasnya 4, batas bawahnya 5. Substitusikan batas atas dikurang substitusikan batas bawah, itulah hasil dari integralnya. Jadi jawaban kita adalah ln 4 dikurang ln 5. Atau kalau mau disederhanain, hasilnya adalah ln 4 per 5.
Inilah jawaban kita untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Koko kasih garis sedikit supaya ada batasnya ya. Ini soal pertama. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Di soal kedua, dia bilang carilah integral dari x sin x. Integral dari x sin x. X sin x dx. Untuk integral x sin x, karena dia berupa perkalian, ide yang Koko akan gunakan itu adalah integration by parts atau integral parsial. Waktu kita ingin mengerjakan soal menggunakan integration by parts, harus ada bagian yang bersifat sebagai u, harus ada bagian yang bersifat sebagai dv. Jadi formula integration by parts itu adalah u dv equals to uv minus integral v du. Nah, siapa yang u, siapa yang dv, ini kalian harus bisa tentukan dengan benar. Bagian u itu adalah atau mengikuti urutan ini. LIATE. L itu log, I itu inverse trigono, A itu algebra, T itu trigono, I itu eksponen. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita punya aljabar, kita punya trigono. Berdasarkan urutan ini, aljabar duluan. Berarti aljabar atau algebra akan bersifat sebagai u. Jadi Koko bisa misalin ini u, ini dv. Koko boleh tulis di sini u adalah x, bagian u kita selalu turunkan. Du dx itu 1. Berarti du adalah dx. Sedangkan dv itu adalah sin x dx. Bagian dv kita selalu integralkan. Integral dari dv adalah v. Integral dari sin itu adalah minus cos. Min cos x. Gunakan formula yang Koko udah tulis di sini. uv minus integral v du. Kita bisa dapat hasil integralnya. Ikutin aja ya. uv x kali minus cos x atau minus x cos x minus integral v du. V-nya adalah minus cos x. Du-nya adalah dx. V du. Kalau disederhanain, kita akan dapat minus x cos x tambah integration of cos x dx. Integral dari cos adalah sin. Minus x cos x plus sin x. Jangan lupa plus c. Inilah jawaban untuk nomor 2. Kita udah selesai 2 soal. Terkesan nggak begitu sulit ya. Jadi memang soal-soal tesnya nanti nggak semuanya susah. Ada yang bisa kalian kerjakan mungkin hitungan menit udah selesai. Tapi mungkin ada beberapa bagian lain yang cukup sulit. Jadi persiapkan sebaik-baiknya aja. Jadi nggak usah terlalu khawatir nanti soalnya susah atau enggak. Persiapkan sebaik-baiknya. Koko yakin pasti akan membantu. Jadi kalian punya persiapan itu pasti ada manfaatnya. Kita lanjut nomor 3, setelah itu nomor 4, dan kita selesai untuk pembahasan nomor pertama. Nomor 3, dia bilang dengan menggunakan substitusi x equals to sin theta, carilah integral dari bentuk ini. X equals to sin theta. Harus digunakan. Jadi kita nggak boleh pakai cara lain, kita harus pakai cara itu. Karena dia sudah kasih tahu substitusinya apa, yang nggak ada pilihan lain, Koko akan ikutin. X equals to sin theta.
Seperti biasa, bentuk yang kita substitusikan harus diturunkan. Dx d theta, turunan dari sin adalah cos theta. Dengan kata lain, Koko bisa bilang dx itu adalah cos theta d theta. Sekarang kita mainkan integralnya. Integral akar 1 min x kuadrat. X-nya adalah sin. Berarti 1 min sin kuadrat. Theta dikali dx. Dx-nya adalah cos theta d theta. Cos theta d theta. Jangan lupa batasnya. Sama seperti nomor 1 tadi. Batasnya kita harus ubah. Jadi Koko akan substitusikan di sini. Ketika x-nya 0, Koko langsung ya, karena space-nya terbatas. Langsung substitusikan x-nya 0 equals to sin theta. Maka theta-nya juga 0. Kemudian x-nya 1 untuk batas atas. 1 sama dengan sin theta, maka theta-nya adalah pi over 2. Ingat-ingat, kalau kita bermain dengan trigonometri dalam integral, batasnya nggak boleh derajat, harus radian. Jadi batas bawahnya 0, batas atasnya pi over 2. Tinggal disederhanain. Integral 1 min sin kuadrat itu adalah cos kuadrat. Cos kuadrat theta. Akar dari cos kuadrat itu adalah cos. Cos kali cos itu adalah cos square. Jadi Koko langsung ya, Koko skip beberapa step. Maka hasil yang Koko dapatkan itu adalah integral dari cos kuadrat theta d theta. Nah, integral dari cos itu nggak bisa langsung sepertiga cos pangkat 3. Common mistake yang sering sekali dilakukan adalah ini langsung ditulis sepertiga, seperpangkat tambah 1, pangkatnya kalian tambahin 1. Ini nggak boleh. Jadi nggak ada aturan seperti itu. Jadi untuk mengintegralkan bentuk cos kuadrat theta, kita harus ubah dulu menjadi sudut double atau double angle dari cos. Ingat-ingat identitas ini. Cos 2A itu adalah 2 cos kuadrat A min 1. Dari identitas ini, kita bisa bilang cos kuadrat A itu adalah setengah tambah setengah cos 2A. Ini baru bisa diintegralkan. Jadi bentuk ini Koko akan ubah menjadi setengah tambah setengah cos 2 theta d theta. Dari atas ini ke bawah kalian aljabarin sendiri ya, pindah ruasin sendiri, nggak terlalu aneh-aneh. Nah, dengan demikian bentuk ini kita udah bisa integralkan. Integral dari setengah theta, karena variabel kita theta. Integral dari setengah cos 2 theta itu adalah setengah sin 2 theta. Integral dari cos adalah sin. Dibagi turunan dari sudut. Turunan dari 2 theta adalah 2. Integral dari cos 2 theta itu adalah setengah kali sin 2 theta. Terakhir tinggal substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Bawahnya 0, atasnya pi per 2. Koko substitusikan pi per 2, kita akan dapat setengah kali pi per 2 ditambah seperempat. Kita langsung ya, 2 sama 2 jadi 4. Sin 2 kali pi per 2, yaitu sin pi. Sin pi. Ini batas atas, dikurang batas bawah. Batas bawahnya 0. 0 ganti ke sana jadi 0. 0 ganti ke theta, sin 0 itu juga 0. Jadi batas bawahnya 0 semua. Kok nggak usah hitung lagi, hasilnya 0. Nah, inilah jawaban kita. Pi per 4, sin pi ini 0. Jadi ini cuman pi over 4 aja jawaban kita. Nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4.
satu soal terakhir. Carilah luas dari daerah yang dibatasi oleh kurva X kuadrat, sumbu Y, dan garis Y sama dengan 4. Seperti biasa, Koko akan sketch dulu kurang lebih gambarnya seperti apa. Atau kurang lebih daerahnya yang mana. Setelah Koko udah sketch, nanti kita baru cari areanya. Sketchnya nggak usah bagus-bagus, kita kira-kira aja. Ini Koko tutup dulu di sini. Sketchnya nomor 4, itu di sini. Kalau kita sketch y equals to x square, fungsinya pasti parabola. Kira-kira aja ya, ini parabola. Y equals to x square. Kemudian sumbu y-axis adalah ini. Dan x equals to 4. X equals to 4 kurang lebih mungkin di sini. X equals to 4. Nah, jadi luas yang kita mau cari adalah suatu daerah yang dibatasi oleh kurva sumbu y dan garis x y, ini y, sorry. Y equals to 4. Nah, ada sedikit ketidakjelasan ya menurut Koko dari soal ini. Karena dia bilang daerah yang dibatasi oleh y equals to x square, y-axis dan y equals to 4. Dari sini kita bisa lihat bahwa areanya mungkin hanya satu bagian, tapi bisa juga kedua-dua bagian ini. Nah, tapi kalau Koko analisa dari soal ini, kalau dia ingin daerahnya dua bagian ini, dia harusnya nggak perlu state y-axis-nya. Cukup y equals to x square dan y equals to 4. Kita akan dapat daerah ini. Tapi karena di sini dia bilang ada y-axis, maka menurut Koko yang dia minta hanya setengahnya aja. Either sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi nggak perlu dihitung dua-duanya. Jadi Koko boleh arsir daerah yang kita mau cari areanya, itu misalnya bagian ini. Itulah region kita. Nah, berapa daerahnya atau berapakah luasnya, kita bisa hitung menggunakan integral. Koko akan gunakan integral terhadap y-axis. Jadi batasnya dari 0 sampai 4. Nomor 4 berarti areanya itu adalah integral terhadap y. Dari 0 sampai 4. Terhadap y. Dari 0 sampai 4. Karena terhadap y, maka fungsinya kita harus bikin in terms of y. Jadi di sini, x square equals to y. Koko akan cari x-nya. Plus minus root y. Jadi x-nya adalah plus minus root y. Dan karena Koko lihat bagian sebelah kanan, maka Koko akan ambil daerah positif. X-nya positif. Bukan x yang negatif. Kalian ambil x yang negatif pun juga boleh. Tapi nanti at the end ingat-ingat area selalu positif. Jadi kalian positifkan kalau jawabannya negatif. Root y dy. Integral dari 0 sampai 4 root y dy. Bisa langsung diintegralkan. Y pangkat setengah. Integralnya adalah pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1. Dari 0 sampai 4. Atau kalau penulisannya Koko sederhanain, Koko boleh tulis 2/3 y pangkat 3/2. Dari 0 sampai 4. Substitusikan batas atas 2/3. 4 pangkat 3/2 dikurang substitusikan batas bawah yaitu 0. Hasilnya adalah 2/3 kali 4 pangkat 3/2 yaitu 8. Sehingga hasilnya adalah 16/3 unit kuadrat. Inilah jawaban untuk soal nomor 4. Pembahasan Koko selesai.
Untuk nomor 1 sampai nomor 4, silahkan dimengerti dan dijadikan materi latihan bagi kalian semua. Di video berikutnya, Koko akan lanjutin ke nomor yang lain. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kalau kalian punya soal pas paper NTU tahun-tahun yang lain, dan kalian ingin Koko bahas di YouTube Koko, kalian bisa komen untuk infoin ke Koko soalnya apa. Sekali lagi, thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.